Saya Sela Wulandari berperan sebagai pimpinan. Saya Nafia Alifia Ninita Susilo berperan sebagai sekretaris. Saya Rini Cynthia Alsadila berperan sebagai manajer produksi. Saya Nasya Putri berperan sebagai manajer keuangan. Saya Salviani Bujak Surti berperan sebagai manajer pemasaran. Saya Salma Kartika Rahma berperan sebagai notulen dan dokumentasi. Selamat siang rekan-rekan semuanya, kepada Ibu Sela selaku Direktur Utama, Ibu Mesya selaku Manajer Keuangan, Ibu Selvi selaku Manajer Marketing, Ibu Elsa selaku Manajer Produksi, dan Ibu Salma selaku notulen. Pada kesempatan kali ini kita akan meeting membahas mengenai penurunan penjualan selama 3 bulan yang mengalami penurunan. Kepada Ibu Sela untuk membuka rapat ini. Selamat siang, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat kali ini. Baiklah, mari kita mulai rapat ini. Pertama-tama, saya ingin mendengar laporan hasil penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Baiklah, saya akan melaporkan hasil penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 30%. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Apa saya tidak salah dengar? Bagaimana bisa omset menurun begitu drastis? Padahal kemarin kita baru saja mengeluarkan produk baru dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Masalahnya, omset kita menurun dikarenakan kurangnya peluang pasar dan inovasi produk yang kurang kekinian. Baik Bu, mungkin itu penjelasan dari Anda. Bagaimana dengan divisi lain? Menurut saya, sepertinya dari bagian marketing juga harus melakukan promosi sebanyak mungkin dan terus memikirkan ide-ide yang baru agar pelanggan lebih tertarik kepada produk kita daripada produk lain. Bagaimana dengan marketing? Baik, terima kasih atas masukannya dari Bu Elsa. Marketing sudah semaksimal mungkin mengadakan promosi dan menuangkan ide setiap harinya. Tetapi memang dari kita sedang kalah saing dengan produk-produk pesaing yang baru. Baik Bu, bagaimana dengan pendapat Ibu Sela mengenai kasus-kasus ini? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini kita harus cepat mengambil tindakan supaya hasil penjualan segera meningkat. Menurut saya dalam hal ini semua divisi harus ikut andil, bukan hanya satu divisi saja. Baik dari marketing meningkatkan kegiatan promosi, begitu juga dengan divisi keuangan yang mendukung kegiatan promosi. Tetapi kita juga harus mensiasati untuk biaya. Sebisa mungkin kita melakukan promosi dengan cara yang kreatif dan inovatif, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin agar tidak mengganggu anggaran operasional perusahaan lainnya. Maaf Bu, saya potong pembicaraannya. Baik, Saudari Elsa, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan cukup banyak komplain dari customer baik via telepon maupun via email. Kebanyakan customer mengeluh dengan harga yang cukup mahal Bu. Berarti kita harus mengkonfirmasi ulang kepada supplier bahwa harga jual yang kita terapkan dari supplier ke customer tidak boleh lebih dari 2 kali lipat dari harga penjualan. Mungkin nggak sih supplier kita bekerja sama dengan komersial sehingga harga jual melonjak tinggi? Saya juga pikir seperti itu. Saya setuju dengan masukan Ibu Mesya. Baik Bu, sepertinya sudah banyak masukan dari rekan-rekan semuanya. Bagaimana pendapat dari Ibu Sela tentang kasus ini? Baik, saya kira kita perlu segera menindaklanjuti kasus ini. Mengingat hal ini sangat berpengaruh kepada profit perusahaan, dan saya meminta tolong kepada divisi HRD untuk dibuatkan surat undangan meeting kepada seluruh supplier pada minggu depan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di awal rapat tadi mengenai promosi. Nah, menurut pendapat Saudari Elsa, sebelumnya kita harus mengadakan promosi dan bahkan produk baru. Jika melakukan kegiatan promosi dengan melakukan iklan untuk mengembangkan potensi nasional dan internasional yang besar,
Dengan berjalannya waktu yang bersamaan, pasar dapat berkembang sangat pesat. Dengan begitu, produk kita dapat mencapai pasar global. Apakah kita perlu mengeluarkan dana kembali untuk biaya promosi produk kita yang baru? Baik, sebelum ke pembahasan, saya ingin tahu mengenai laporan neraca selama 3 bulan terakhir ini. Jika diambil kasus dari bulan-bulan lalu, kita dapat mengadakan promosi untuk produk baru kita. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, mampu membiayai promosi untuk produk baru kita. Karena laba bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya akibat masalah ini. Baiklah, saya setuju apabila mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Baik Bu, divisi kami akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan sekaligus untuk pengeluaran untuk mendapatkan supplier baru. Oke, saya harap untuk divisi marketing dimaksimalkan lagi untuk penjualannya dan secepatnya untuk bisa membuat produk baru. Juga semua bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Dan saya mau tanya, untuk program bulan depan, karena kita memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya, kira-kira marketing sudah memikirkan ide-ide baru? Silakan untuk divisi marketing. Baik, terima kasih Saudari Nafiah. Saya menguraikan program untuk bulan-bulan yang akan datang. Yang pertama, kita update dahulu produk kita dan mencapai produk yang berkualitas. Kemudian, kita memberikan diskon 20% untuk pelanggan tetap, serta mengadakan promosi besar-besaran pada bulan suci Ramadan. Dan memberikan logo di produk itu yang mudah diingat oleh pelanggan. Tetapi sebelum itu, kita analisa pasar dahulu. Siapa saja pesaing kita, jangan sampai kita salah menganalisa. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sela. Jika setuju, divisi kami akan membuat program-program yang menarik lainnya. Baik, terima kasih untuk masukannya. Saya sangat setuju. Buatlah promosi dalam program-program yang menarik pelanggan kita agar kembali ke tangan kita. Dan tidak lupa kita juga harus menerapkan pelayanan yang baik dari divisi manapun agar terciptanya kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita. Tidak saling mengandalkan satu divisi saja, kita harus sama-sama gotong royong. Mungkin cukup sampai di sini rapat kita, akan lanjutkan minggu terakhir di bulan ini untuk closing penjualan. Silakan untuk notulen menyimpulkan hasil rapat hari ini. Baik, hasil meeting pada siang hari ini untuk biaya promosi iklan atau promosi lainnya dapat diambilkan dari kas bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, marketing dan produksi dan desain produk harus membuat produk baru, logo baru agar mudah diingat oleh pelanggan, sehingga dapat diiklankan dan dipromosikan secepatnya baik di TV, radio, ataupun sosmed lainnya. Semua divisi wajib berkesinambungan dan untuk bagian HRD diminta untuk menyiapkan undangan meeting. Untuk seluruh supplier, meeting hari ini akan dilanjutkan minggu terakhir di bulan Oktober 2022 sekalian closing penjualan untuk divisi marketing. Sekian untuk meeting hari ini. Terima kasih kepada Ibu Direktur dan rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi pada meeting hari ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Nafiah. Dan silakan kalian kembali ke pekerjaan kalian masing-masing.